Dengan adanya dana desa ini diharapkan pemerintah desa berinovasi untuk program inovasi yang ada di desa. Untuk itu, pemerintahan Kabupaten Boyolali tak henti-hentinya mendorong pemerintah desa untuk terus melakukan inovasi melalui dana desa. Pemerintah desa diharapkan akan terpacu, tergerak, dan mengambil langkah-langkah strategis guna mengembangkan potensi yang ada di desa. Sebagai contoh, Desa Metuk dengan Taman Waluyo Jati, kemudian Desa Manggis dengan pelayanan paten dan home industri sapu ijuk, kemudian Desa Madu dengan objek wisata Taman Madu Tresno, dan Desa Singosari dengan gedung serbaguna Sasana Mulyo Pendowo Lima. Inovasi Desa Manggis. Pelayanan kami tentunya berbasis pada sosiokultural, budaya lokal yang ada di wilayah Desa Manggis. Targetnya yaitu pelayanan yang nyaman, cepat, produktif, memuaskan bagi warga Desa Manggis dan warga yang membutuhkan pelayanan dengan pemerintah Desa Manggis. Warga bisa datang dengan nyaman, bertemu dengan Bapak Kadis dulu sebelum dilayani kemudian ditindaklanjuti oleh pelayanan target kami untuk kepentingan Desa Manggis juga mendorong inovasi pengembangan home industri sapu ijuk yang sudah digarap oleh 5 kepala keluarga. Salah satunya adalah industri pembuatan sapu ijuk milik Bapak Slamet Riyadi yang berdiri sejak tahun 1992. Berkat keterampilan para tenaga lokal ini, sapu ijuk dari Desa Manggis ini telah merambah pasar mancanegara. Salah satunya adalah India. Inovasi Desa Madu. Budidaya tanaman buah di Desa Madu ini telah dilengkapi berbagai fasilitas yang bukan hanya menanam aneka buah, tetapi juga pengembangan penataan yang diharapkan mampu mendongkrak sektor agrowisata. Inovasi Desa Singosari. Terletak di perbatasan Klaten Boyolali, Desa Singosari memiliki berbagai potensi yang hingga saat ini terus dikembangkan, yakni karya arsitektur yang megah, artistik, dan multifungsi, yakni Pendapa Sasono Mulyo Pendowo Limo. Tak sedikit warga yang menggunakan tempat ini untuk berbagai acara. Salah satunya adalah untuk acara resepsi pernikahan. Inovasi Desa Metuk.
Desa Metung sendiri memiliki dua potensi yang dapat diandalkan. Meski baru berdiri pada 2018 lalu, kelompok kesenian ini sudah beberapa kali tampil dalam acara-acara spektakuler, mengusung kolaborasi reog, topeng ireng, modern dance, dan olahraga. LBK Erawati yang diasuh oleh Bunda Laura ini telah menggemparkan sejumlah perhelatan di Solo Raya hingga Ngawi. Kini LBK Erawati telah memiliki 58 anak didik yang akan juga dilatih guna mempersiapkan sejumlah karya tari yang inovatif seperti tarian bujang ganong, jaranan, dan dadak merak yang dimahesakan. Mengembangkan kepada tarian tidak hanya terbatas pada kesenian tradisional aja, tapi juga bisa mencakup dari masyarakat milenial, jadi dengan menggabungkan antara topeng ireng, gedrok, dan juga tarian kontemporer atau dance. Nah, dengan adanya dana desa, ini nanti pemerintah desa melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal kemana? Penyertaan modal ke BUMDes. Dengan diharapkan dengan adanya BUMDes yang didukung dari dana desa ini, pada akhirnya nanti pendapatan asli desa akan meningkat. Desa yang lain dalam waktu yang dekat juga harus menyusul memberdayakan BUMDes dan percayalah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim TPID Kecamatan Karanggede, Boyolali. Sekarang berada di rumah Mbak Suri Sejawati, Dusun Limas, Sendang, Karanggede. Jadi saya sudah minat dari TPID Karanggede ya. Di sini kita mencari Mbak Suri bagaimana cara pembuatan dan rumah menjadi seperti cantik. Dari limbah, bibir, teh, gelas minuman. Ini ya yang bibirnya itu ya. Kita ambil atasnya aja. Jadi kan nanti bawahnya bisa kita jualan juga. Sedangkan untuk bunganya saya buat dari plastik bekas bekas ya, bekas pengiriman. Jadi harus baru hanya menggunakan barang bekas saja. Misalnya plastik yang berwarna warni, misalnya kalau misalnya di sini kan kebanyakan plastik warna hitam ya. Plastik warna hitam bisa untuk tangkai seperti itu. Dari mana Anda mendapatkan ide ini dan belajar dari mana? Untuk bunga plastik pertama saya dapatkan ketika saya merawat di Kalimantan ya. Saya melihat pada wajib itu dibuat bunga dari plastik seperti ini. Lalu setelah saya pulang ke Jawa, saya berpikir untuk mengikuti dan mengembangkan seperti ini. Nah, untuk belajarnya saya mencoba belajar dari YouTube itu. Lalu saya bergabung dengan grup kreasi daur ulang Indonesia. Dari situ saya banyak belajar. Baru saya muncul ketemu untuk membuat tas seperti ini. Oh, berarti Anda belajar dari otodidak ya? Iya, mereka sangat orangnya penasaran, jadi saya pengen mencoba hal-hal yang Dan Anda menjalankan ini sudah berapa lama? kira-kira kurang lebih 3 tahun ya. Sejak saya merantau terus saya di rumah ini, jadi saya kurang lebih 3 tahun. Oke, Mbak Sindi, ini bahannya dari apa saja?
Dan hasilnya jadi apa? Untuk tas saya berasal dari ini bibir tas gelas. Jadi kita ambil bibir ini saja, kemudian menjadi tas seperti ini. Jadi cantik seperti ini. Ya. Sedangkan untuk plastiknya ini hanya plastik bekas, bekas bunga. Ini saya ubah menjadi bunga seperti ini. Untuk daun sama batangnya ini sama menggunakan plastik kresek, cuman untuk daunnya kita jarang sekali menemukan warna hijau ya, jadi terpaksa kita harus pilih sendiri. Untuk batangnya ini menggunakan plastik warna hitam, jadi plastik bekas juga untuk menutupi batang aslinya. Jadi pakai plastik hitam. Sedangkan untuk bunga ini kenapa ada ini? Ini bukan dari plastik ya, ini dari kain flanel. Pemanfaatan dari sisa puring tas ini. Jadi daripada sisanya tidak terpakai, saya buat bunga bekas seperti ini. Di kegiatan ini, siapa saja yang ikut berperan dalam program ini Mbak Sulis? Dan sampai mana sudah penjualannya? Untuk sejauh ini baru saya sendiri ya yang mengerjakannya. Kalau misalnya ada orderan yang cukup banyak, saya minta bantuan sama anak-anak SMP. Ini ada pihak lain yang Mengenai penjualannya sudah sampai mana ini Mbak? untuk penjualannya saya hanya menggunakan media online. Ya. Media online dan juga hanya dari mulut ke mulut saja. Jadi belum sampai luas sekali belum. Baru hanya menggunakan media online saja. Untuk penjualan ini online-nya sudah sampai luar kota? Ya kemarin terakhir kirim ke Brebes. Jadi udah seluruh Indonesia ya. Justru malah yang daerah sini yang dekat-dekat itu belum pada tahu. Justru malah yang Pakai media Facebook. Kendalanya apa saja dalam membuat produk ini? untuk pembuatan tas kendalanya di bahan ya. Jadi kan saya hanya memanfaatkan barang yang ada. Jadi misalnya ada pesanan banyak, saya masih kekurangan untuk bahannya seperti ini. Soalnya kan tidak semua pasti minum teh gelas ya. Sedangkan untuk plastik, bisa kendalanya pasti yang plastik berwarna seperti ini. Kalau plastik warna hitam tentu banyak ya. Jadi kalau misalnya ada pesanan terpaksa harus membeli plastik baru. Untuk kegiatan ini harapan Anda apa? Untuk harapan saya, semoga dengan adanya kerajinan ini bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Itu saja harapan saya dan semoga mendapat perhatian dari pemerintah. Itu saja, terima kasih. Demikian kunjungan kami di kediaman Mbak Sulis. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih Mbak Sulis. Ini berawal dari tahun 1998 saya belajar di tempatnya Pak Nyaman di samping KPN. Nah, itu saya belajar di situ sepulang sekolah. Jadi selama 3 tahun saya belajar di situ. Pak Nyaman sendiri ngasih amanat bahwa kalau bisa disuruh mengolah
limbah dari mebel itu sendiri saya olah menjadi, pertama, barang yang lagi tren untuk saat ini yang stabil itu adalah disangkar. Disangkar itu sendiri apa ya istilahnya, bisa untuk memanfaatkan hasil limbah dari Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri. Yang kedua, dari hasil dari pengolahan limbah tadi saya bisa menghasilkan berupa pernak-pernik aksesoris untuk rumah tangga seperti asbak, atau tempat dudukan lilin, atau semacam indah foto, pion. Kalau yang untuk sangkar, kalau sangkar itu kan asli, yang sangkar harian itu asli produk dari saya. Itu saya dari awal. Cuma untuk sangkar harian itu saya hanya bisa menjual mentah, sementara bisa menjual mentah. Jadi kisaran dari harga 45 sampai 150 gitu ya, sangkar harian biasa. Kalau yang sangkar ukir itu saya baru bisa membuat komponen untuk perakitannya lengkap masuk peralatan. Jadi untuk khusus untuk sangkar yang ukir saya hanya bisa mengirim berupa komponen untuk dirakit di tempat. Itu kisaran dari nilai 450 sampai 1.500 paling digemari anak-anak waktu musim ini kan bikin itu layang-layang yang agung, yang potongan besar. Terus yang satunya lagi yang satu desa, satu RT di sini adalah Mbak ini, dia juga penjahit, dia juga di rumah Ngawi, atau ada yang mau membutuhkan jasa mereka bisa dihubungi saya, agar kami bangga apabila produk-produk dari kami dipakai. Jadi kami tidak membutuhkan belas kasihan, bukan zamannya lagi untuk difabel untuk dikasih, tapi difabel untuk